tidak hanya terdapat pada kekayaan sumber daya alamnya, tetapi sebenarnya kekayaan sumber daya manusianya yang berjiwa kuat dan bermental kokoh. Untuk itulah adanya Generasi Emas Indonesia. Luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua. Pemirsa, ngomong-ngomong soal tema malam hari ini sangat erat kaitannya dengan keadaan di lingkungan kita, move on. Dan tentunya kita akan dibimbing secara langsung oleh Bapak Dr. Ari Ginanjar Agustian. Selamat malam Pak Ari. Selamat malam. Sehat? Semangat. Semangat luar biasa. Luar biasa. Untuk Indonesia dan generasi emas kita. Dan saya ingin menyapa dulu para audiens yang sudah ada di sini. Ada teman-teman dari UIN Jakarta. Dan ada teman-teman dari Jakarta Islamic Center Broadcast School. Ngomong-ngomong soal anak muda, saya ingin langsung mendekati Pak Ari. Ngomong-ngomong soal tema kita malam ini, move on. Kalau anak muda kan dengar kata move on, apa yang terlintas dalam pikirannya? Langsung senyum-senyum dari sebelah kanan maupun kiri, senyum-senyum. Kira-kira apa ya tentang move on? Ada yang mau sharing? Apakah itu tentang perasaannya yang harus move on segera dari seseorang? Langsung senyumannya luar biasa. Ataukah move on itu bisa kita artikan pikiran kita yang harus terbebas dari sesuatu? Ada yang mau sharing? Aku mau sharing. Oke. Apa itu move on versi kamu? Menurut aku sih move on itu bangkit. Nama dulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Putri Hilmi dari Jakarta Islamic Broadcast School. Menurut aku sih move on itu sih bangkit dari suatu keadaan yang dimana kita terjatuh ya. Dan pengalaman aku dalam move on itu dimana waktu saya kena, maksudnya waktu saya divonis kena penyakit mata, yaitu retinanya lepas dari syaraf. Di situ tuh bener-bener ngerasa jatuh banget karena jujur aja impian saya tuh sebenarnya pengen jadi reporter gitu Kak. Tapi dengan adanya penyakit itu saya jadi takut juga gitu. Aduh bisa nggak ya? Dan semua orang tuh kayaknya jadi ragu buat saya tuh ikut partisipasi dalam lomba-lomba apapun gitu. Tapi akhirnya dengan segala cara saya juga mikir sih kalau saya terus minder, terus murung gitu, saya nggak bakal dapet teman baru. Akhirnya saya juga ingat dengan pepatah never stop trying, yaitu kita jangan pernah berhenti mencoba, karena dengan mencoba kita pasti bakal dapet hal-hal yang baru. Luar gitu biasa. sih. Boleh Terima kasih. Semangat untuk kamu. Life must go on. Terima kasih. Saya pengen dengar lagi dari teman-teman di sebelah kiri saya. Ada yang mau cerita tentang move on? Oh, kamu sudah menyimpan rahasia apa? Di samping Pak Ari langsung loh. Kamu sudah menyimpan rahasia apa tentang move on? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Bama Pradika dari UIN Jakarta. Ya. Di sini saya mengartikan move on itu sebagai fase perubahan dari hal buruk menjadi lebih baik lagi. Di sini saya ingin sharing pengalaman saya terkait move on ini, di mana di waktu saya masih sekolah, dulu memang saya selalu dikejar-kejar guru untuk nilai saya, mungkin karena nilai saya kurang baik atau kurang. Tetapi di masa saya kuliah, duduk di bangku kuliah, sekarang giliran saya mencari dosen, mencoba untuk merubah nilai itu menjadi lebih baik lagi. Dan saya menginginkan saya pada sebuah fase perubahan kupu-kupu. Supaya kita menjadi kupu-kupu yang lebih indah, tentu kita akan mengalami beberapa tahapan, di mana di diri saya sekarang saya sudah mengalami tahapan-tahapan yang buruk, dan ke depan saya harus berpikir hal positif dan lebih baik lagi. Terima kasih. Luar biasa. Pak Ari, ini kayaknya semangat banget tentang move on. Yang mana mereka sudah berpikir luas tentang arti move on. Tapi saya masih kepengen satu orang lagi sharing-sharing tentang move on. Siapa yang dari sebelah sini bersediakah? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Rodatun Nakia dari UIN Jakarta. Move on bagi saya adalah beranjak dari kita yang belum bisa apa-apa ke kita yang bisa berpikir lebih jernih dan juga lebih luas. Ingat saya waktu SD ketika sama orang tua, "Nak, jangan duduk di pintu, nanti jodohnya balik lagi."
Pasti semua orang sering kan. Ketika waktu itu ya kita nurut karena kita sebagai anak. Tapi ketika sudah beranjak dewasa, mulai bangku SMA, apalagi bangku perkuliahan, kita tidak bisa dibodohi oleh hal-hal kata-kata semacam itu. Itu adalah pemahaman yang jumut, akal yang beku. Maka dari itu ketika saya mendengar kata-kata yang ini buruk, ini salah, ini jelek, saya tidak bisa begitu. Saya harus cari tahu melalui sumber-sumber buku, orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Itu bagi saya move on. Luar biasa. Terima kasih. Dari ketiganya itu move on adalah upgrade untuk lebih baik. Bagaimana Pak Ari? Dong Pak Ari. Luar biasa, tepuk tangan dulu. Luar biasa. Jadi kita melihat bahwa move on ini mungkin para generasi orang tua heran, move on itu apa? Iya. Ini kata-katanya para pemuda-pemuda ya. Benar Pak Ari. Kata-kata para pemuda untuk senantiasa bergaul, dan bahasa move on ini memang bahasa yang sangat gaul gitu. Iya. Jadi para bapak, ibu yang di rumah begitu ada kata move on, bapak ibu tahu apa yang mereka jelaskan itu. Kita lihat dulu bahwa bagaimana Oprah Winfrey, ada tahu Oprah Winfrey? Top tidak? Tuh wawancara yang paling hebat nomor 1 di dunia. Anda tahu apa kelemahannya Oprah Winfrey? Dia tidak cantik. Cantik apa tidak? Tidak. Seksi apa tidak? Tidak. Tapi dia juga pernah untuk melamar pembawa acara TV. Sampai 3 kali ditolak. Mengapa? Karena memang dia tidak cantik dan tidak seksi seperti hal yang lainnya. Tetapi Oprah Winfrey sekarang menjadi yang nomor 1 di dunia. Tepuk tangan untuk Oprah Winfrey. Bima, kamu tahu Albert Einstein? Albert Einstein itu 4 tahun, umur 4 tahun baru bicara. Kamu umur berapa tahun bisa bicara? Umur 2 tahun udah bisa bicara belum? Bisa, Pak. Bisa. Albert Einstein 4 tahun. Kamu bisa baca umur berapa? Umur 6. 6. Albert Einstein 7 tahun. Berarti kamu sama Einstein pinter mana? Pinter kamu, ya tepuk tangan ya. Pinter Bima. Kemudian dia mendaftar di sebuah kampus, ya politeknik di sana. Tidak diterima. Kamu diterima nggak di sini? Diterima, berarti pinter mana? Pinter kamu juga. Tetapi apa yang dilakukan Oprah Winfrey dan Albert Einstein, mereka move on dan mereka menjadi orang yang sangat hebat ke depan. Kamu pernah nonton film Jurassic Park? Pernah? Nah, lihat. Film apa itu? Dinosaurus. Dinosaurus ya. Nah, saya tidak bilang bahwa ini dinosaurus gitu ya. Tapi Anda tahu siapa pemain filmnya? Apa sutradaranya? Steven Spielberg. Bahwa Steven Spielberg ini dia pernah melamar dan kemudian bekerja di sebuah editor untuk media di Amerika. Dipecat karena dianggap tidak punya bakat. Dan akhirnya dia membuat film Jurassic Park. Tepuk tangan dulu. Itu move on semuanya. Berarti Pak Ari, move on itu nggak semata-mata untuk anak muda yang cuma sekedar patah hati doang dong Pak Ari. Ya, move on itu adalah dia terjatuh, tidak diam dan tetap Bangkit lagi. Ya, kuncinya adalah bagaimana kita mampu keluar dan bangkit setelah mengalami keterpurukan. Iya. Orang-orang yang mampu move on adalah orang-orang yang bisa merubah keadaan dan tetap optimisme untuk mencapai tujuannya. Luar biasa. Oprah Winfrey, Steven Spielberg, Albert Einstein adalah mereka yang berhasil move on di tengah segala kelemahan dan kekurangan. Artinya kita bisa mencontoh dari orang-orang itu. Luar biasa, boleh tepuk tangan. Tidak ada yang tidak mungkin. Tapi Pak Ari, ketika kita harus move on, terjadi 2 pilihan di sana. Bangkitkah kita atau semakin terpurukkah kita? Karena kan biasanya lingkungan mendukung. Orang-orang yang ada di sekeliling kita juga bisa mempengaruhi kita. Apa yang harus kita lakukan untuk itu Pak Ari? Ya, kita ketika move on itu sesungguhnya ada 2 hal. Pertama, permasalahan fisik kita, keadaan kita. Kita bisa memilih untuk diam. Kita bisa memilih untuk berada di sudut ruangan dan menangisi nasib kita. Iya. Tetapi kita juga bisa memilih untuk bangkit.
Orang-orang yang mampu untuk move on adalah orang yang mampu memberikan keputusan yang terbaik untuk keluar dari lingkungannya dan maju ke depan mencapai cita-citanya. Tetapi kebanyakan dari kita adalah lingkungan yang membuat kita terdesak, permasalahan yang membuat kita terjepit. Akhirnya kita mengatakan, lihat saya sudah bete, saya tidak punya harapan. Tetapi orang-orang yang move on adalah mereka yang mampu keluar dari permasalahannya dan melakukan berbagai tindakan untuk mencapai tujuannya. Luar biasa. Baik, tentunya nanti akan kita lanjutkan lagi di segmen berikutnya tentang move on ini. Pemirsa jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di Generasi Mas. Pemirsa Indonesia yang cerdas, alhamdulillah kita kembali lagi di Generasi Mas Indonesia. Dan luar biasa untuk menambah semangat kita malam ini, mari sama-sama kita yel-yel kebanggaan kita. Generasi Mas, boleh berdiri bersama. Generasi Mas! Go, go, go! Generasi Mas! Generasi Mas! Generasi Mas! Generasi Mas! Generasi Mas! Luar biasa, silakan duduk kembali. Pak Ari bicara tentang move on. Tentunya ketika kita mengambil keputusan dari dua pilihan kita, ketika kita terpuruk, tentunya harus ada semangat di sana. Dan harus ada keyakinan serta harapan bahwa ke depan saya bisa. Bagaimana menurut pandangan Pak Ari tentang itu? Saya penasaran dengan adik kita, Putri, yang ingin menjadi reporter TV. Saya mau interview, tolong bisa berdiri. Namamu siapa? Putri Hilmi, Umurmu berapa? 19 tahun. Cita-citamu apa? Jadi penyiar berita. Penyiar berita. Terus apa yang terjadi sama kamu? Yang terjadi adalah Apa cerita? waktu umur sekitar kelas 1 SMA, itu kejadiannya baru pulang lomba pramuka ya Pak. Terus itu tuh saya ngerasa kok mata kiri saya tuh penglihatannya tuh jadi berat gitu. Cuma pas periksa ternyata kata dokter itu tuh syarafnya tuh udah menciut gitu. Jadi retinanya tuh udah melepas dari syaraf gitu. Dan katanya pun kalau misalkan dilakukan tindakan udah nggak mungkin bisa. Jadi pandangan saya tuh sekarang yang sebelah kiri cuma abu-abu aja sama kelihatan terang gelap cahaya aja sih, gitu aja. Tapi akhirnya saya ngelakuin saya juga akhirnya ikutin juga sih melakukan operasi gitu ya. Soalnya kan saya mikirnya ya apa salahnya kita usaha. Cuma akhirnya ya sama aja sih hasil, mungkin karena udah telat, karena ternyata penyebabnya itu jatuh Pak. Jatuh kebentur dinding gitu waktu. Udah lama sih kejadiannya, cuma baru berasanya pas udah kelas 1 SMA itu. Kejadiannya apa? Setelah jatuh? Setelah jatuh, cuma berasanya itu pas udah beberapa tahun kemudian. Saya juga gak nyangka karena, oh jadi ternyata karena jatuh itu gitu, saya jadi kayak gini sekarang gitu. Cita-citamu apa sekarang? Masih sama sih, tapi kalaupun enggak saya gak, boleh lah gak apa-apa jadi penyiar radio pun gak apa-apa deh. Karena saya sadar karena saya punya kekurangan gitu di fisik saya. Kenapa? Apa yang membuat kamu menurunkan cita-citamu? Yang mungkin karena sekarang keadaan saya seperti ini gitu, mata saya nggak seperti dulu lagi. Sejauh mana semangatmu sekarang untuk mencapai cita-citamu? Semangat banget sih. Sangat semangat? Sangat semangat. Kalau ini skala 1 sampai 10, 1, 2, 3, 4, 5, 10, kamu pilih yang mana untuk yang semangatnya? 10 pasti. Luar biasa, tepuk tangan. 10. Kamu senang musik klasik gak? Musik klasik. Suka? Suka sih. Suka ya? Nah saya mau dengar satu lagu hadiah untuk Putri. Ya coba setelkan satu lagu musik. Suka lagunya? Suka. Dengar terus. Indah lagunya? Indah banget. Kamu tahu siapa yang buat lagu ini? Enggak. Kamu percaya nggak bahwa yang membuat lagu ini Tuli? Percaya. Lagu ini dibuat oleh Beethoven dalam keadaan tuli. Dan dia menciptakan lagu
For Alice ini tidak bisa mendengar. Tapi apa yang membuat dia bisa membuat lagu seindah ini? Semangatnya. Semangatnya. Dan kamu punya semangat itu. Tidak ada yang menghalangimu. Kamu pernah dengar kisah Helen Keller? Belum. Di usia 7 bulan, dia tuli dan bisu. Tapi dia menjadi penulis buku terkenal. Seluruh dunia mengagumi Helen Keller. Dan tulisannya mendunia. Semua orang mengakuinya. Lihat, wajahmu cantik. Dan kau bisa mendengar seperti lagu ini. Beethoven tidak bisa mendengar lagu yang diciptakannya. Helen Keller tidak bisa mendengar orang yang tepuk tangan. Tapi kamu hari ini mendapat dorongan dari semuanya. Putri, sepanjang cita-citamu masih tetap engkau pelihara. Sepanjang cita-citamu masih 10. Dengarkan saya, suatu saat kamu akan jadi orang yang sangat hebat. Amin. Tanamkan terus. Justru ini kesempatanmu untuk menunjukkan bahwa kamu lebih hebat dari yang lain. Tidak ada yang menghalangimu, Putri. Kamu akan menjadi orang yang luar biasa. Amin. Sepanjang kamu meyakininya dan tidak satupun keraguan untuk dirimu. Tepuk tangan untuk Putri. Makasih, Pak. Silahkan Putri. Luar biasa. Semoga semangat seperti ini ada di dalam jiwa-jiwa pemuda bangsa Indonesia yang tentunya menjadi harapan bangsa di generasi emas. Dan teman-teman di studio, Ya, mau nangis kenapa? Coba pegang mikrofonnya. Kenapa? Apa yang kamu rasakan? terharu. Pegang. Kenapa terharu? Mendengar cerita dan semangat dari Putri Hilmi. Kenapa kamu terharu? Karena dia teman saya, dia nggak pernah mengeluh selama saya bersama dia. Dia nggak pernah mengeluh sama sekali dan semangatnya terus. Dia selalu terus semangat untuk menggapai cita-citanya. Luar biasa, gak pernah mengeluh. Pemirsa, kita baru saja menyaksikan adik kita, Putri, yang punya cita-cita sangat tinggi, yang ketika jatuh, retina matanya terlepas, dioperasi, tapi tetap semangatnya tak pernah berhenti. Apa yang diajarkan oleh Putri? Dia senantiasa mensyukuri hidupnya. Dia senantiasa menerima kenyataan yang dialaminya. Dan bahkan ketika saya berikan 10 jari, mana cita-citamu Putri? Sejauh mana engkau yakin? Lihat jari saya, 1, 2, 3, 4, 5 atau 10. Dan Putri mengatakan 10. Inilah yang harus dimiliki. Kalau Putri yang mengalami ujian seperti ini tetap bersemangat, bagaimana dengan kita? Kita yang masih punya kesehatan, kita yang diberikan kekuatan yang sangat prima, tidak ada yang bisa menghalangi kita. Termasuk Putri sendiri pun. Masih banyak orang yang lebih buruk lagi. Masih banyak orang yang memiliki kelemahan lagi. Masih banyak orang yang memiliki kekurangan lagi. Bahkan ada yang bisu dan ada yang tuli. Tetapi dia mampu menulis buku yang sangat luar biasa. Bahkan Beethoven, dia mampu menciptakan lagu ketika ia tak mampu mendengar. Jadi keberhasilan kuncinya di mana? Bukan terletak pada kesempurnaan mata kita. Di mana sukses itu? Bukan kesempurnaan apa yang kita miliki, tapi sukses adalah ketika kita tidak memadamkan api semangat yang ada pada jiwa kita. Kita berikan applause untuk Putri dan 1000 Putri, 1 juta Putri, puluhan juta Putri yang ada di Indonesia, yang akan bangkit dan menjadi cahaya Indonesia. Tidak ada satupun yang mampu membuat kita berhenti sepanjang kita tidak mengizinkannya. Semua bisa menjadi musibah atau menjadi berkah, tetapi kita yang menentukan apakah itu musibah atau berkah. Kita diberi kemampuan untuk memilih keputusan kita. Kita yang menjadi raja atas pikiran kita sendiri. Putri memberi contoh. Temannya bahkan mengatakan, Putri tidak pernah mengeluh dengan apa yang dihadapinya. Sekarang hilangkan semua keluhan, terima semua keadaan, karena itu rahmat yang terbaik dari Tuhan yang Maha Pengasih Penyayang. Luar biasa. Semoga rasa semangat seperti ini semakin tertanam di generasi emas yang ada di sini tentunya Pak Ari. Tapi teman-teman,
yang ingin menggali tentang rasa semangat ini, tentunya untuk move on dari hal-hal yang dialami hidupnya. Di antara teman-teman di sini banyak sekali yang ingin bertanya kepada Pak Ari. Kita kasih kesempatan untuk mereka. Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Nurin dari UIN Jakarta, ingin menanyakan tentang move on kepada Pak Ari. Begini pertanyaannya, kalau semisal sudah dalam kondisi nyaman, apakah kita masih perlu move on? Demikian atas pertanyaan saya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nyaman, comfort zone. Banyak sekali orang merasa puas dan merasa sudah mencapai cita-cita. Sesungguhnya apa yang membuat kita merasa puas? Bukan karena kita sudah mencapai cita-cita, bukan karena kita sudah mendapatkan harapan, akan tetapi pada saat itu ada kendala yang membatasi diri kita. Ada kendala yang menutupi kita, bahwa kita adalah orang yang luar biasa. Tetapi ketika kita ingin melangkah lebih jauh, kita membatasi diri kita. Kita memasang plafon pada kepala kita. Contoh ya, kisah seekor jangkrik. Tahu jangkrik? Ya. Dia loncatnya tinggi apa tidak? Tinggi jangkrik itu. Tetapi di atasnya dibuat percobaan, ditutup dengan plastik tidak lebih dari 10 cm. Maka jangkrik itu hanya loncat 10 cm saja. Terus selama lebih kurang 1 bulan. Setelah itu plastik dibuka, dilempar jangkrik itu, dia loncatnya tidak lebih dari 10 cm juga. Apa yang membatasinya? Tanpa sadar, lingkungan, kebiasaan-kebiasaan kita berlapis-lapis membentuk diri kita sehingga kita membatasi pikiran kita. Maka kuncinya adalah keberanian kita untuk keluar dari kebiasaan lama. Saya tahu bahwa kebiasaan itu akan menghalangi kita. Mungkin kita takut, mungkin kita ngeri, tetapi begitu kita loncat ke depan, kita masuki sebuah dimensi baru, zona baru. Meskipun menakutkan, tapi di situ letak perbedaan. Luar biasa. Baik Pak Ari, tentang move on ini tentunya teman-teman banyak sekali pertanyaan. Tapi ada yang mau lewat. Kita tunda dulu setelah yang satu ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Generasi Mas. Para pemirsa yang cerdas, kembali lagi bersama kami di Generasi Mas. Dan bicara soal move on, tentunya dari dua pilihan, dan kerap kali kita melihat apa yang terjadi belakangan ini. Nah Pak Ari, melihat pemberitaan baik di media cetak maupun media sosial media ataupun yang ditayangkan di televisi, akhir-akhir ini banyak sekali kasus PHK dari perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, yang mana itu akan membuat sisi karyawan yang terkena PHK itu kan drop. Saya sudah tidak punya apa-apa lagi, apa yang harus saya lakukan. Dan ketika bicara move on, ini dekat sekali dengan kondisi mereka saat ini. Bagaimana caranya untuk mereka bisa move on Pak Ari? Dengan kondisi yang di mana mereka punya tanggung jawab, harus menafkahi keluarga, macam-macam, sehingga saya harus apa? Bagaimana menurut tanggapan Pak Ari? Saya juga mau sharing nih. Saya dulu adalah pegawai negeri di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai dosen di sebuah kampus di Bali dengan gaji yang sudah cukup. Setiap bulan saya bisa pulang bawa beras 1 karung. Beras 1 karung itu saya ingat senantiasa, wah ini beras untuk makan sebulan. Gaji rutin, aman semuanya. Tapi justru saat itu saya membuat keputusan yang sangat dramatis, yaitu menyerahkan SK pengangkatan saya sebagai pegawai negeri, resign, dan saya mundur. Kenapa itu Pak Ari? Ya saya ingin melihat sesuatu yang baru. Kemudian saya punya uang 1 juta rupiah. Pada saat itu? Saat itu, 1 juta rupiah ya 20 tahun yang lalu, ya 1 juta rupiah. Kemudian 900.000 saya belikan celana jeans 23 potong dan 1 potong saya dibeli oleh mahasiswa saya. Harapan saya adalah bagaimana saya bisa keluar dari keadaan seperti ini.
Awalnya saya takut tidak makan, takut tidak dapat uang penghasilan bulanan. Tetapi sepanjang perjalanan tersebut, alhamdulillah sampai sekarang makan terus, dan alhamdulillah badan saya juga jadi gemuk gitu. Padahal saya nggak punya pekerjaan. Ternyata benar ya, jangankan saya, cecak saja itu cecak. Makanannya apa? Nyamuk. Gaya nggak cecak itu? Keren ya. Cecak nggak bisa terbang gitu ya, makanannya nyamuk. Tapi gemuk aja tuh cecak. Sampai sekarang bisa hamil, punya anak, punya suami. Betul kan cecaknya? Keren aja dia. Bayangin tuh gimana, lidahnya juga nggak sampai 1 meter kan. Coba kalau Anda jadi cecak, pasti Anda minta syarat apa? Pertama pasti Anda minta sayap. Betul. Kedua, minta lidah yang bisa menjulur berapa meter kira-kira? Panjang. 10 meter. Anda mau punya lidah berapa meter kira-kira jadi cecak? Kalau Anda bicara ke Tuhan, Tuhan aku siap deh jadi cecak, tapi dengan catatan. Lidahnya panjang. Pertama lidahnya panjang. Anda mau berapa meter kira-kira? 5 meter. 5 meter. Apalagi sayapnya. Mengapa? Anda bicara sama Tuhan, Tuhan saya kan harus mengejar nyamuk. Jadi izinkan saya punya sayap, betul? Seperti burung apa? Elang. Burung elang. Ya Tuhan juga bingung, Anda tuh elang atau cicak kan? Nah, tetapi apa yang membuat cecak tetap optimis? Dia percaya bahwa rezekinya tidak akan kemana-mana. Dia percaya bahwa dirinya akan mendapatkan penghasilan. Jadi kepada siapa yang terkena PHK atau mungkin akan PHK, yang penting itu bukan soal PHK-nya, tetapi yang penting bahwa kita tetap punya harapan. Harapan itulah kuncinya. Mungkin kita tidak punya rumah, tapi yang penting kita tetap punya harapan, karena itu yang membuat kita hidup. Ada sebuah survei ketika tentara Jerman itu tentara Nazi ya, dia ada penjara orang-orang, sebagian besar mati. Yang hidup itu siapa? Orang-orang yang punya harapan. Yang tidak punya harapan mati. Jadi jangan sampai gara-gara kena PHK akibatnya malah mati karena nggak punya harapan. Ya, jangan kalah sama cecak, tetaplah punya harapan dan percaya bahwa justru jangan-jangan itu yang terbaik. Saya memphk-kan diri saya. Orang-orang mengatakan, Pak Ari kok berhenti jadi pegawai negeri? Tapi saya tetap mundur. Tetapi ternyata justru itu jalan yang terbaik. Kita tidak tahu, mungkin Anda tidak suka dengan ini, tapi bisa jadi ini yang terbaik. Sepanjang Anda tetap punya harapan dan punya keyakinan, bahkan kita memiliki kemampuan untuk menjawab hal tersebut. Jaga keyakinan kita, itu saja kuncinya. Luar biasa. Berarti yang paling utama itu adalah keyakinan dalam diri sendiri dan keyakinan dan harapan kita. Ya. Begitu kita punya harapan, kita akan terus 1000 jalan akan terbuka. Tetapi ketika kita katakan harapan tidak ada, semua tidak ada lagi kepastian, disitulah kematian mulai datang. Yang paling penting adalah membangun mindset positif, Pak Ari. Karena kerap kali terjadi di lingkungan kita adalah ketika kita mengalami sesuatu yang down, kita menyalahkan orang lain. Apakah pada saat Pak Ari memilih resign dulu, Pak Ari sempat menyalahkan orang lain begini salah? Karena kan usaha, yang dulu Pak Ari pernah cerita deh, usaha itu kan nggak langsung sukses pada saat itu. Ya jelas, karena begitu saya buka toko, cuma 23 potong, hari pertama buka nggak ada satupun pembeli. Hari kedua juga tidak ada yang beli. Cuma 23 tumpuk, kecil sekali. Akhirnya saya pasang gantungan seperti orang mau gantung diri. Celana jeans saya gantung di situ sehingga orang-orang berhenti, kasihan ada orang gila gantung celana jeans. Mulailah orang-orang bule datang satu persatu dan akhirnya saya punya 1, 2, 3 sampai 7 toko di Bali saat itu. Artinya kalau dari cerita Pak Ari itu adalah ada sesuatu yang Pak Ari inovasikan sehingga menarik daya tarik orang untuk datang ke situ. Bukan inovasinya, tetapi terus mencari jalan untuk membuat sebuah keputusan. Memang ada kadang-kadang godaan yang terbesar ketika kita tidak punya pekerjaan tetap adalah bagaimana kepastian masa depan. Justru ada sebuah survei, ya. Survei mengatakan bahwa orang yang mengalami kepastian, maka motivasinya berada pada tingkat yang paling rendah. Tetapi orang yang tidak punya kepastian, justru motivasinya berada tingkat paling tinggi. Contoh, orang-orang yang datang ke Indonesia, pendatang dari luar Indonesia, ekonominya maju apa tidak? Maju, ya. Bahkan saudara-saudara kita yang migran dari Tiongkok, bisnisnya banyak maju apa tidak? Maju. Mengapa? Karena dia tidak punya kepastian dan harus berdagang.
Kemudian orang-orang Indonesia yang tinggal di luar negeri, orang-orang Vietnam yang tinggal di Australia, maju apa tidak? Maju. Mengapa maju? Justru ketika tidak ada kepastian, di situ ada kemajuan. Apa sebabnya? Karena ketika tidak ada kepastian, kita keluarkan segala energinya. Justru ketika Anda punya kepastian bahwa energi tetap, maka Anda mengatakan, ya santai saja. Ya, itulah sebabnya ada 3 hal yang dirahasiakan. Apa? 1, jodoh. 2, rezeki. 3, kematian. Kematian kenapa dirahasiakan? Agar kita terus, agar Anda memberikan yang terbaik selama hidup Anda. Coba kalau Anda dipastikan nanti Anda meninggal di usia 70, 31 Desember jam 12. Bayangkan pada saat itu di umur 60, wah jadi playboy kan? Waduh, korupsi sana sini, betul kan? Ya. Setelah tanggal 31 Desember Anda sujud tobat, wah langsung di masjid meninggal. Enak bener. Enak bener, udah berapa orang dipacarin berantakan. Jadi karena itu dirahasiakan. Itu sesuai dengan pepatah, bekerjalah seolah hidup 1000 tahun, tapi beribadahlah seolah mati sebentar. Iya betul. Gitu ya, Pak Ari? Iya, rahasia itulah. Rizki juga kenapa dirahasiakan? Ya karena ketika rizki Anda dirahasiakan oleh Tuhan, Anda mencari sana sini, jualan koran, jualan mie, jualan bakpao, bikin layangan, jualan benang, wah macam-macam. Pada saat Anda macam-macam itu, terjadi 1000 macam-macam kebaikan ketika Anda sedang mencoba. Jadi berdamailah dengan ketidakpastian, karena itu adalah barokah dan solusi yang terbaik untuk Anda. Luar biasa. Ada sisi harapan yang jauh lebih penting untuk kita gapai. Kenapa? Karena mungkin dari harapan-harapan itu akan muncul sesuatu yang selalu baru. Yang penting tetap terus belajar, semangat ya Pak Ari, menumbuhkan semangat 45 di dalam diri pemuda Indonesia. Untuk itu Pak Ari akan kita lanjutkan setelah yang satu ini, karena setelah ini ada segmen yang spesial yang akan mengaitkan tentang kedaerahan yang ada di Indonesia. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Generasi Mas Indonesia. Para pemirsa yang baik, cerdas, hebat, terima kasih masih setia bersama kami di Generasi Mas Indonesia. Nah Pak Ari, ngomong-ngomong soal move on, tentunya setiap orang beda-beda cara move onnya. Tentunya cara move on saya dengan cara move on Pak Ari berbeda. Nah, berhubung minggu lalu kita sudah mencoba memberikan banyak hal kepada para pemirsa lewat budaya Melayu. Kali ini, episode spesial kali ini saya kepengen Aceh ke daerah saya. Iya, karena itu Aceh bagaimana dia move on setelah terkena tsunami. Ya, padahal 200.000, bahkan ada mengatakan 250.000 korban. Ya, tapi sekarang kalau kita datang ke sana seperti gak ada apa-apa. Aceh bisa bangkit lagi. Luar biasa. Dan bahkan Aceh itu bisa menghadapi peperangan melawan Belanda dan tidak pernah dijajah. Bagaimana dia move on? Coba. Ya. Nggak tahu, ini kira-kira Pak Ari bisa nggak ya dengan budaya yang sering sekali dilantunkan di sana ya, kita coba oleh orang-orang masyarakat di sana. Jadi nanti setelah saya, Pak Ari dengan versi Pak Ari. Mudah-mudahan ya, amin ya, doain. Iya ya, kita mulai ya. Bismillah. Nanggro Aceh, tanah mulia, tanah praja, Iskandar muda, mate ane mepat jerat, mate adat patamita, utak punah mudah raseki, utak simpi payah meatra. Artinya, kalau belajar rezeki mudah, kalau tidak belajar miskin selamanya. Silakan Pak. Yes.
Bagi pemirsa yang terkena PHK, yang mungkin duitnya sudah tidak ada, tagihan hutang di mana-mana. Janganlah berputus asa, tetapi tetaplah belajar, karena di situ terdapat hikmah yang luar biasa. Tepat ke pangkai, akai kelaba. Jujur adalah modal utama, gunakan akal untuk dapat keuntungan. Kan bakaya yang hanti mah salah tanah kurang baja, kan laba yang han punah hantatu kira mira. Bukan kayu yang tidak tumbuh atau salah tanah yang kurang pupuk, bukan keuntungan yang tidak cukup karena tidak tahu perhitungannya. Indah sekali budaya Aceh, menjelaskan tentang bagaimana menjawab permasalahan. Memang benar bukanlah salah pada pupuk, tetapi pada hati yang memberikan harapan. Hati yang penuh harapan harus senantiasa dipupuk dengan belajar, dan jagalah terus kejujuran. Kalau kita mau sukses, jangan senantiasa menyalahkan orang lain, tapi pikirkan apa yang bisa dilakukan meskipun selangkah demi selangkah. Helanan menyautoh tak pelaku, bohlah wujud ke asokaya. Kalau pandai mengolah buah labu, labu jadi serikaya. Pukul perut bikin sakit karena tidak pernah tari sedati. Meskipun perut sakit dipukul, itu semua adalah ujian. Tetaplah rubah labuh jadi serikaya. Meskipun aduh perut dipukul, tetapi tetaplah maju mencapai tujuan. Kenapa kok terheran-heran? Bukankah saya bisa menjawab? Sekarang Nong Niken yang menjawab pantun. Yang beaku hanji rasa, yang pantah-pantah jipeglangan uran pa. Orang yang malas kuah pun tak mau dirasa. Kalau rajin, apapun sempat diambilnya. Sekarang pikiran sudah mulai macet karena tidak tahu untuk menjawab. Tetapi di hati ada jawaban, karena di sini ada harapan. Meskipun tidak punya pikiran, sepanjang hati punya keyakinan. Biarkan jalan yang terbuka, sepanjang kita tidak punya harapan, asalkan bukan itu yang utama.
meskipun dunia gelap gulita, sepanjang hati masih bercahaya, dunia akan bersinar kepada kita. Satu lagi dari saya, sirata jak tapluk situ, sirata du tacap tima. Itu kalimat mengartikan jangan pernah menyia-nyiakan waktu. Gunakan apapun yang kita bisa. Kalah Pak Ari. Udah kalah. Tapi hebat Pak Ari. Aduh, keringetan. Tapi sakit perut, pukul-pukul. Ya, jadi itu gerakan apa itu? Itu gerakan sedati begitu. Bukan terbang kayak gitu bukan ya? Bukan. Oh, mirip aja ya. Ya, memang di Aceh sering sekali menggunakan budaya seperti itu untuk bercerita atau memberikan nasihat kepada orang-orang yang mungkin jauh lebih tua ataupun luar biasa, ya. Banyak kalangan supaya bisa masuk ke dalam hati mereka. Apa nasihat-nasihat itu? Luar biasa, pemirsa, meskipun saya tidak bisa tari sedati, tapi apa yang dilakukan adalah bagaimana memberi nasihat kepada orang tua. Dia menyampaikannya bukan hanya dengan pikiran, tetapi juga dengan perasaan. Dia nyanyikan dengan indah, bahkan dengan gerakan. Inilah sebuah kesimpulan. Kalau kita mempergunakan kata, hati dan jiwa, maka kita mampu membawa kekuatan. Itulah kuncinya. Bagaimana rakyat Aceh bisa perkasa menghadapi tsunami, menghadapi Belanda. Karena dia mampu menyatukan antara gerak, jiwa, hati, dan perasaan. Baik Pak Ari, selain satu ini berikan motivasi yang luar biasa, tapi karena ini segmennya budaya Aceh, saya ingin memberikan harapan kepada pemirsa dengan cara orang Aceh berbicara. Para pemirsa sekalian, bedanya saholeh yang siganya tanya akan kembali bersama di Generasi Emas Indonesia. Pemirsa, saya ingin mengajak Anda untuk mundur ke tahun 2004, 26 Desember. Bayangkan pada saat itu semuanya sedang tertawa ceria. Suami bersama istrinya sedang berada di tanah lapang seraya bersenda gurau.
Ada ibu yang sedang mempersiapkan makanannya untuk anak dan suaminya. Ada suami yang sedang berolahraga, bermain-main sepeda bersama anaknya. Lalu tiba-tiba sebuah gempa yang hebat melanda Aceh. Beberapa menit kemudian, tsunami datang menggulung setinggi pohon kelapa. Dengan suara menderu, meluluh lantakkan bukan hanya Banda Aceh, tapi Aceh begitu banyak. Aceh menjerit, Aceh menangis. 1, 2, 3, 4, 100, 1000, 10.000, 100.000 tak terbilang hingga 200.000 kehilangan. Sang ibu kehilangan di mana anaknya? Sang anak kehilangan di mana ayah dan ibunya? Sebuah tragedi yang terdahsyat yang terjadi di tanah Aceh. Sekarang mari kita lihat hari ini. Lihat, Anda tetap melihat rakyat Aceh hari ini gembira. Anda melihat mereka seolah tidak terjadi bencana, padahal mereka sudah kehilangan ayahnya, kehilangan ibunya, kehilangan rumahnya, dan kehilangan segalanya. Aceh dan tsunami adalah guru kita yang mengajarkan kita untuk menghadapi kehidupan yang lebih berat dan lebih besar lagi. Bandingkan dengan kita. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang kehilangan mata pencaharian, ada yang kehilangan semua yang dibanggakan. Tapi dibandingkan dengan kejadian Aceh, rasanya apa yang terjadi dengan diri kita belum ada artinya dan belum ada yang bisa membandingi bagaimana dahsyatnya ujian itu. Apa yang saya ingin sampaikan? Apabila rakyat Aceh terus menangis dan ketakutan, niscaya Aceh tidak bisa bangkit. Tapi mereka membuat sebuah keputusan bahwa itu sudah terjadi di masa lalu. Mereka tidak terlalu khawatir apa yang terjadi di masa yang akan datang lagi. Mereka hidup di hari ini. Mereka membangun Aceh, membangun semeter demi semeter, 2 meter demi 2 meter, satu persatu dibangun, satu persatu bata demi bata dibangun, pagar demi pagar dibangun. Apa kesimpulannya? Kita yang memilih untuk sedih diam, atau mungkin merasa menjadi orang yang malang, atau kita bangkit untuk membuat sebuah keputusan. Kita punya guru yang besar, yaitu tsunami Aceh tahun 2004. Dan kita hari ini yang sedang kita alami, mungkin yang terkena PHK, penghilangan pekerjaan, atau kehilangan ayah, kehilangan ibu. Kita belum ada artinya dibandingkan itu semuanya. Bangkitlah, tegaklah, percaya dirilah, dan teruslah bangkit. Lupakan semua yang telah ada, yang telah membuat hati kita terbelenggu. Jangan khawatirkan masa lalu yang membuat seolah apabila terjadi demikian. Hiduplah saat ini, pergunakan kekuatan saat ini. Karena dengan cara seperti itu, kita akan terus bangkit, membawa diri kita ke masa yang akan datang. Yang sudah terjadi biarlah berlalu, tetapi yang ke depan itulah tanggung jawab kita. Nikmati hari ini, jalankan hari ini, keluarkan segenap potensi hari ini, bergerak optimis menuju masa depan. Hanya dengan cara itu kita bisa bebaskan luka-luka masa lalu. Seandainya memang tangan kita terluka, tangan kita berdarah, kalau perlu biarlah darah itu mengalir dan kita jilat darah kita. Kita katakan, aku akan merasakan ini, tapi tak akan menghentikan perjuanganku untuk tetap maju ke depan. Tidak perlu ditangisi tetesan-tetesan yang telah terjadi, tidak perlu diratapi, tetapi pergunakan sisa kehidupan. Di depan sana begitu banyak senyum-senyum ceria. Di depan sana bayangkan, begitu banyak orang-orang yang bertepuk tangan menyambutmu. Ayah ibumu, mungkin arwah ayah ibumu yang berdoa dalam kubur sana melihat engkau maju bergerak, bangkit ke depan. Engkau adalah bungong cempah, cahaya Indonesia yang memberi warna untuk dunia. Bungong cempah, bungong cempah, megah
Putih, kuning, bercampur merah. Itulah warna politik yang ada di Aceh. Bersatulah seperti Bugong Jempa. Bangunlah kedamaian. Warga Aceh yang penuh cinta kasih sayang. Laksana bunga jempa yang berbeda-beda warna, tetapi tetap satu.